Selamat malam pemirsa, sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar malam ini akan melakukan rapat konsultasi nasional atau Rakornas DPP Partai Golkar. Pelaksanaan Rakornas sendiri direncanakan akan dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pengurus Partai Golkar sudah terlihat hadir di kantor DPP Partai Golkar. Dan laporan selengkapnya akan disampaikan Elvita Hairani langsung dari kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Elvita, agenda apa saja yang akan dibicarakan dalam pertemuan malam ini? Ya Eva, pada rapat konsultasi nasional DPP Partai Golkar yang dilaksanakan malam hari ini tentu saja akan membicarakan sejumlah hal sehubungan dengan langkah-langkah politik seperti apa yang nantinya akan diambil oleh Partai Golkar, dan juga akan dibicarakan beberapa masalah lain seperti misalnya isu-isu yang mengemuka dan segala macam problematika yang mungkin terjadi di masing-masing DPD Partai Golkar. Tadi sekitar pukul 7 malam hari tadi sudah terlihat hadir beberapa orang tokoh Golkar di kantor DPP Partai Golkar ini. Seperti misalnya tadi ada Wakil Ketua Partai Golkar Agung Laksono, Sekjen Partai Golkar Sumarsono, Wasekjen Iskandar Manji, dan juga terlihat Sultan Hamengkubuwono ke-10. Rapat konsultasi ini juga dihadiri oleh jajaran pengurus DPP Partai Golkar dan tentu saja para utusan dari 33 DPD Partai Golkar dari seluruh Indonesia. Dan acara rapat konsultasi Partai Golkar ini memang penting karena dari sinilah nanti akan mulai terbentuknya kerangka materi politik atau langkah-langkah politik seperti apa yang akan diambil oleh Partai Golkar. Sebelumnya nantinya akan melaksanakan Rapimnas khusus pada tanggal 23 April mendatang. Ya, selain itu juga sehubungan dengan adanya permasalahan tentang pencalonan presiden oleh Partai Golkar sendiri. Kini Partai Golkar menghadapi ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan untuk tetap mengajukan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala untuk tetap maju sebagai calon presiden seperti yang diutarakan oleh sebagian besar DPD tingkat 1 Partai Golkar. Atau yang kedua pilihannya adalah kembali untuk mempertimbangkan kemungkinan berkoalisi dengan partai-partai yang lain. Ya Eva, tadi juga kami sempat meminta wawancara sedikit dengan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh, dan dalam pernyataannya tadi Surya Paloh mengatakan bahwa Partai Golkar sepenuhnya harus melaksanakan atau mendahulukan kepentingan nasional, dan juga tentang langkah-langkah politik seperti apa yang akan diambil oleh Partai Golkar. Ia mengatakan ia menyerahkan keputusannya pada dinamika yang terjadi pada rapat konsultasi malam hari ini. Iya Pak, kayaknya anginnya mengarah pada SBJK lagi nih Pak. Kembali dulu. Gimana Pak? Ya, kalau memang itu yang terbaik dirasakan oleh partai ini untuk bisa memberikan sumbangsihnya kepada proses kelanjutan pembangunan negeri ini, ya sekali lagi saya katakan, Golkar harus mengutamakan dan konsisten mengutamakan kepentingan nasional. Kalau itu benar-benar seutuhnya demi kepentingan nasional. Tapi kan itu bisa berkoalisi nanti putaran kedua Pak, dengan ada 3 calon Pak JK maju, Pak SBY maju, Mega maju. Kemudian ada 2 putaran dan bisa Golkar untuk menolong jadi. Ya kan belum ada satu yang pasti sebelum keputusan daripada Rapimnas akan diambil untuk itu. Secara pribadi Pak Surya melihat seperti apa? Apakah memang capres sendiri atau cawapres? Saya belum bisa memutuskan karena tidak ada artinya saya tanpa semua kekuatan yang ada di dalam kebersamaan di partai ini. Bagaimana? Koalisi dengan cawapres dengan Mega. Nah, makanya kita akan lihat apa yang bisa dirasakan oleh kawan-kawan. Ada agenda itu kan? Enggak, apapun bisa kita setting bersama kalau memang itu merupakan kesepakatan bersama. Jadi saya tetap menginginkan apapun yang akan diambil adalah keputusan yang lebih menyeluruh, tetap menjaga kekompakan dan soliditas di partai ini. Itu saya utamakan dulu. Ya. Ya Pak, acaranya sendiri sampai saat ini memang belum dilaksanakan. Acaranya sendiri sampai saat ini masih berupa acara makan malam, dan nanti setelah makan malam baru akan dilaksanakan acara rapat, dan kami akan terus menginformasikannya kepada Anda, Eva.